Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Antoni. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, masuk ke bab selanjutnya yaitu berkenaan dengan fi'il amr. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya dalam bahasa Arab ada namanya fi'il atau kata kerja ya. Kata kerja itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fi'ilul madhi atau kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Yang kedua fi'lul mudhari, kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau masa akan datang. Dan ketiga adalah fi'il amr. Itulah tiga fi'il yang ada dalam bahasa Arab atau tiga kata kerja yang ada dalam bahasa Arab. Nah, apa itu fi'il amr? Jadi pertanyaan sekarang adalah apa itu fi'il amr? Fi'il amr secara sederhana adalah kata kerja untuk memerintahkan sesuatu. Jadi ketika ingin memerintahkan sesuatu, nah itu menggunakan fi'il amr. Contohnya di dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, ini akan saya sebutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas. Jadi ada kata idhab. Nah, idhab di sini adalah fi'il amr atau kata perintah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ayatnya udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian semua ke dalam agama ini kafah, dengan menyeluruh. Ada kata-kata udkhulu. Nah, ini juga adalah bagian dari fi'il amr. Yang ketiga contohnya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Ini adalah beberapa contoh kalimat yang ada dalam Al-Quran yang mengandung kata kerja atau fi'il amr. Lalu bagaimana membuatnya? Untuk membuat fi'il amr kita harus tahu dulu fi'il mudhari'nya. Kita harus menguasai dulu fi'il mudhari'nya. Karena apa? Karena bentuk fi'il amr bergantung dengan fi'il mudhari'nya. Nah, siapa saja domir yang bisa dibuat fi'il amr ya. Jadi domir yang bisa dibuat untuk fi'il amr atau kata kerja sesuai dengan domirnya ya, yang bisa dibuat untuk fi'il amr adalah fi'il yang mukhattaf ya, atau domir yang mukhattaf. Jadi kata kerja untuk yang mukhattaf yaitu orang yang diajak bicara, atau bahasa Indonesianya biasanya orang yang kedua ya. Jadi orang yang kedua yang diajak bicara. Siapa contohnya? Anta, kamu ya kan, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antum, kalian. Nah itu kan ya. Sebenarnya ada 5 ya, tapi kita masukkan 3 saja yang sering digunakan dalam percakapan ya. Nah, bagaimana cara merubahnya ya? Merubahnya sangat sederhana sekali. Contohnya tadi anta ya, dari kata zahaba ya zahabu. Kalau anta jadi tazhabu ya kan? Jadi tazhabu. Maka bagaimana cara merubahnya? Maka merubahnya dengan cara huruf pertama tak tambah tadi ya. Tak itu diganti dengan huruf alif ya. Kemudian huruf yang terakhir yaitu ba ya disukunkan. Nah, bagaimana harokat hamzah tadi atau alif tadi? Maka kita lihat rumusnya adalah huruf yang ketiga. Jikalau harokatnya itu fathah, maka alifnya berharokat kasroh. Contohnya di situ hanya berharokat fathah, maka hamzahnya diharokatin atau alifnya diharokatin dengan huruf harokat kasroh. Maka menjadi idhab, pergilah engkau ya kan. Kemudian anti tadhhabina, kamu pergi, kamu perempuan. Nah, gimana memerintahkan kepada perempuan untuk dia pergi? Maka taknya diganti dengan alif ya kan, dan nun dihilangkan ya kan, nunnya dihilangkan. Maka menjadi apa? Idhabi ya, idhabi. Kemudian antum ya, antum dari kata yadhabu jadi tadhhabuna. Nah, bagaimana memerintahkannya? Kalian semua pergi. Nah, maka taknya tadi sama seperti di atas dihilangkan jadi huruf alif, dan nun di ujungnya itu diganti atau dihilangkan dengan huruf alif atau diganti dengan huruf alif di harokatnya. Jadi yang tadinya tazhabuna tadinya hilang jadi alif jadi id ya kan.
idhabu, maka pergilah. Nah, ini adalah latihan, silakan dikerjakan sebagai latihan kita agar kita menguasai fi'il amr. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.